Alhamdulillah baik ya. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Ini bertujuan agar nanti dalam proses kegiatan observasi yang akan Ibu lakukan ya di kelas bisa berjalan dengan baik. Ibu bisa melakukan dengan lebih percaya diri, dengan lebih siap lagi pastinya. Ya, nah untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama nih Bu Maria, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Kalau sebagai guru, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pertemuan saat itu, saya berharap selesai pembelajaran peserta didik mampu menganalisis peristiwa perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dengan mulai menceritakan kronologinya dari latar belakang, proses, akhir, dan juga nilai keteladanan yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Baik, jadi tujuan pembelajarannya tadi menganalisis perlawanan kolonialisme ya Bu. Lalu bagaimana dengan area pengembangannya? Untuk area pengembangan dalam pembelajaran kali ini, yang ingin saya kembangkan adalah keterampilan dan juga pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan. Iya. Untuk mengembangkan tadi, model pembelajaran seperti apa yang saya gunakan? Saya memilih model pembelajaran collaborative learning dengan pendekatan saintifik, dengan metode tanya jawab, diskusi, dan juga presentasi. Wah, bagus sekali. Bagaimana dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran. Dalam pembelajaran saat itu, strategi yang saya gunakan sih, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu yang saya ambil adalah diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Oke. Bisa dijelaskan lebih lanjut Bu Maria mengenai prosesnya tadi bagaimana? Diferensiasi proses. Oke. Kalau diferensiasi proses, pertama-tama ketika saya masuk kelas, saya membagi peserta didik berdasarkan gaya belajar. Oke. Lalu visual, kinestetik, dan auditory. Dan penilaiannya kira-kira seperti apa? Nah, penilaian yang saya lakukan karena hari ini pertemuannya adalah diskusi dan presentasi, maka penilaiannya dalam bentuk observasi, yaitu saya membuat rubrik penilaian. Jadi tinggal saya jawab. Jadi tinggal dicentang rubrik observasi yang sudah Iya. dibuat. Bagaimana dengan sasaran kelasnya? Untuk sasaran kelasnya yang saya ambil di kelas 11 A4. A4 jam berapa? Jam ke-5 dan ke-6. 5 dan 6. Baik Bu Maria, itu saja sepertinya pertanyaan yang saya ajukan di praobservasi ini. Saya hanya ingin tahu sebenarnya arah pembelajaran Ibu nanti saat diobservasi seperti apa. Saya harap kegiatan Ibu nanti saat diobservasi bisa berjalan dengan lancar dan tentu tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Baik, nanti kita akan bertemu lagi di observasi dan pasca observasi ya Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Iya, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Silakan berdiri. Bajunya sudah rapi? Sudah pakai sepatu? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Yang nggak masuk siapa? Siapa? Akif. Hakim. Kenapa? Akif. Belajar bersama lagi di kelas. Oke teman-teman, pertemuan kemarin kita ngapain? Ingat ya, kita punya kontrak harus ngacung. Kemarin membahas mengenai perlawanan pada sebelum abad ke-19 dan setelah abad ke-19. Oke, kemarin kita bahas perlawanan sebelum abad ke-19 dan sesudah abad ke-19. Itu teman-teman,
Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah kalian mampu menganalisis peristiwa perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Ingat, dilihat dari latar belakang, proses, juga akhir serta nilai keteladanan. Kemarin udah ada mau bikin kelompok ya? Kelompok 3. Iya boleh. Ayo cepat. Ibu ingin menginformasikan penilaian apa yang akan Ibu pakai untuk menilai presentasi kalian. Selama proses presentasi yang Ibu nilai sistematika presentasi jadi urutan ya. Yang tadi Ibu bilang mulai dari materi yang kamu presentasikan. Dan ditambah lagi satu ya teman-teman, setiap kelompok wajib memberikan pertanyaan. Nah, yang Ibu nilai dalam memberikan pertanyaan, kamu diberikan poin 4 jika pertanyaan kamu diawali dengan kata tanya, mengapa dan bagaimana. Kamu dikasih poin 2 ketiga jika pertanyaan kamu diawali dengan apa dan jadi tergantung kalimat kata tanya kamu ya, karena kata tanya kamu akan dinilai dengan berdasarkan tingkat kesulitan ya. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Jadi ini penilaian yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran di hari ini. Nggak ada? Nggak ada yang bertanya? Oke, kita lanjut teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Ada berapa gambar itu? 3. Kamu sudah menyelesaikan tugas kan? Udah. Ketemu dengan gambar-gambar ini? Silakan berkomentar bahwa ini nih gambarnya siapa, gitu ya. 2, 3 lagi. Kalau yang gambar satu tuh si ayam jago dari barat, dari timur ya, Ayam jantan. Ayam dari jantan timur. Ya, dari timur. oke. Siapa Ya. namanya? Sultan Hasanuddin Oh. dari Gorontalo. Oke. Kemudian yang ketiga itu gambarnya Pangeran Antasari dari Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Oke. Kalau yang tengah saya kurang tahu tuh, kira-kira siapa? Oke, teman-teman yang Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Oke. Kalau yang tengah saya kurang tahu tuh, kira-kira siapa? Oke, teman-teman yang lain. Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gorontalo atau Kerajaan Makassar. Gambar kedua adalah Sultan Babula dari Kerajaan Ternate. Dan yang ketiga adalah dari Kerajaan Banjar. Banjar. Oke ya, kelompok yang membuat podcast, satu kelompok dari teman-teman kelompok yang membuat esai, dan satu kelompoknya lagi dari teman-teman kelompok yang membuat info. Dan hasil sprint sudah ada. Kelompok yang presentasi adalah kelompok 8, kelompok berapa lagi tadi? 9 dan juga kelompok 3. Oke? Jadi yang presentasi hari ini yang maju duluan podcast, setelah itu infografis, setelah itu baru esai. Oke teman-teman? Oke, siapkan perlengkapannya buat presentasi. Maju kelompok
hari ini? Sejarah Indonesia. Satu-satu. Yang kita bisa dapat dari pelajaran hari ini, kita tuh bisa mengetahui jenis-jenis perawanan yang ada sebelum abad ke-19 dan sesudah abad ke-19 pada kolonialisme. Nah, di materi kali ini dijelaskan dari latar belakangnya terjadinya perang itu, terus proses terjadinya perang, dan akhir dari perang tersebut. Karena apa tuh namanya, di dalam perang-perang itu terdapat beberapa hal yang menyebabkan kalah gitu. Jadi kita tahu kita tuh kurang kerjasama atau enggak, kita tuh kurang persenjataan. Jadi bisa nanti tuh bisa ditingkatkan lagi. Kemudian ada nilai-nilai yang terkandung dalam semua perjuangan perawanan terhadap kolonialisme itu, seperti berani, rela berkorban, dan cinta tanah daerah kita gitu. Merdeka. Oke, tepuk tangan buat Andrew ya. Nah, ada lagi? Apa yang didapat hari ini? Apa yang didapat hari ini? Ibu. Apa yang kamu dapat hari ini? Ya. Mengetahui banyak tentang perlawanan, kayak mungkin dari perlawanan di Manukoro, terus perlawanan di Bali, kayak raja-raja siapa aja. Dan mungkin Iya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang belum ngacung? Jangan teman itu aja. Ada lagi? Ya, itu tadi evaluasi apa yang kamu dapatkan ya. Kita evaluasi kegiatan belajarnya. Seperti apa kegiatan, menyenangkan apa tidak menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ya tadi karena kita bisa berdiskusi mengenai materi yang diajarkan hari ini, terus kita bisa sharing-sharing informasi yang kita tahu gitu, kita saling diskusi. Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Yang sebelah sini? Evaluasi kegiatan belajar hari ini menyenangkan apa tidak? Apa ada masukan? Semoga kedepannya kayak gimana? Karena kita minggu depan masih melanjutkan seperti ini. Ya, minggu depan kita masih lanjut seperti ini presentasi, tapi materinya berbeda kan? Iya, masih perang tapi materinya berbeda. Bagaimana pendapatnya teman-teman? Seperti ini sudah bisa kalian tangkap? Bisa kalian cerna? Bisa kalian terima? Oke. Pertemuan berikutnya, pertemuan besok kita masih lanjut presentasi dari kelompok lain. Seperti biasa, seperti tadi ya, dilakukan melalui spin. Oke teman-teman? Oke. Ya, pertemuan kita cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih untuk waktunya dan selamat siang untuk semuanya. Ya, selamat sore Bu Maria, bagaimana kabarnya? Selamat sore kembali. Puji Tuhan, kabar saya baik. Alhamdulillah. Ya, kita bertemu lagi ya Bu Maria. Tadi sudah diobservasi di kelas, lalu kita lanjut ke pasca observasi sekarang. Ya, jadi di pasca observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kembali kepada Ibu mengenai atau terkait jalannya observasi di kelas tadi, dengan tujuan untuk mengevaluasi proses kegiatan belajar mengajar Ibu yang tadi sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama Ibu, perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang tadi berlangsung bagaimana? Kalau perasaan saya sih sebenarnya senang. Kenapa? Karena melihat produknya anak-anak ketika mereka bisa menjelaskan dari latar belakang peristiwa itu, terus hasil akhir dan juga nilai keteladanan, sepertinya saya merasa mereka sudah paham dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang saya sampaikan hari itu. Gitu. Jadi kalau menanyakan perasaan saya senang Bu, karena saya merasa sudah tercapai. Terlihat ya, seperti ya Bu Maria yang senang.
Nah, bagaimana? Coba bisa diceritakan kembali Bu Maria mengenai area pengembangan yang tadi Ibu lakukan berikut dengan langkah-langkahnya. Area pengembangan. Ya tadi yang saya lebih berfokus kepada pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri, awalnya saya membagi kelompok peserta didik berdasarkan gaya belajar. Ada visual, ada kinestetik dan juga auditory. Nah, ketika saya sudah membagi kelompok, saya memberikan masalah. Nah, anak-anak saya bagi beberapa permasalahan peristiwa perlawanan tersebut ya Bu. Nah, peristiwa perlawanan itu saya kasih masalah tersebut. Setelah itu anak-anak mencari informasi di internet berdasarkan gaya belajar mereka. Setelah mencari informasi berdasarkan gaya belajar, anak-anak menuliskannya dalam bentuk jawaban sementara di LKPD. Setelah LKPD, mereka menuangkan kembali dalam produk pagihan yang berdasarkan gaya belajar mereka. Produk pagihannya berupa esai, poster, dan juga video podcast. Mungkin itu Bu diferensiasi produk. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya Bu. Seperti itu. Menurut Ibu, jika diskalakan 1 sampai 10, berapa skala keberhasilan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Skalakan 1 sampai 10. Nilainya 7,5. Boleh dijelaskan Bu, bagaimana 7,5 itu didapat? 7,5 saya berikan karena anak-anak berdasarkan produknya, anak-anak sudah bisa menjelaskan tujuan pembelajaran dari latar belakang, proses, akhir, dan juga nilai pembelajaran. Cuman saya belum berikan nilai 90 sampai 100 atau 9 sampai 10. Kenapa? Karena dalam pembelajaran kali ini saya belum melakukan proses untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi karena prosesnya belum berlangsung. Ya, jadi saya merasa saya belum bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik. Lalu berarti ada kendala tidak? Ada kendala atau hambatan yang Ibu hadapi tidak? Kendala menurut saya ada. Yang pertama, dari waktu saya masuk ya waktunya jam ke-5 dan ke-6 ya. Itu saja membuat suasana di kelas sepertinya agak berbeda dan dibandingkan dengan jam pertama. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua, mungkin terlihat di video ada anak-anak yang aktif, ada juga anak-anak yang masih cuek atau belum aktif. Mungkin itu dua kendala yang bisa saya sampaikan Bu. Dari kendala yang tadi Ibu sebutkan ya, bagaimana solusi yang Ibu rancang untuk menyelesaikan kendala tersebut? Solusi yang saya rancang, kalau untuk waktu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, solusi yang saya berikan, saya akan melakukan post-test di pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Lalu untuk keaktifan anak-anak, mungkin saya akan lebih memotivasi kembali anak-anak pada pertemuan selanjutnya, bagaimana mereka lebih aktif lagi agar mereka bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi mereka. Jadi tadi memanfaatkan waktu lebih maksimal ya di pertemuan selanjutnya beserta memberi motivasi pada anak-anak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk merealisasikan solusi tersebut? Yang bisa membantu saya, yang saya rasa adalah peserta didik sendiri untuk menyelesaikan masalah. Jadi harus ada kolaborasi juga dengan anak-anak ya, peserta didiknya. Oke, pertanyaan berikutnya ini mengenai kapan kira-kira Ibu akan memulai rencana yang tadi Ibu sebutkan? Pertemuan minggu depan dalam pembelajaran sejarah. Wah, gercep sekali sepertinya Ibu Maria ya, sudah mau melakukan di pertemuan berikutnya. Karena semakin cepat semakin baik ya.
Oke, seperti itu pertanyaan terakhir yang saya ajukan di pasca observasi kali ini, Bu Mei atau Bu Maria ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya observasi dari pra dan pasca kali ini. Terima kasih juga. Semoga rencana yang tadi Ibu sukun bisa berjalan lancar ke depannya dan terus memberikan pembelajaran kepada siswa yang lebih baik-baik. Amin, amin, amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Maria. Terima kasih Bu Murni. Terima kasih Bu Murni dan Ibu Maria yang sudah berada di sini. Saya sudah melihat, terima kasih Bu Murni yang sudah menjadi coach yang baik untuk Bu Maria Alhamdulillah. di supervisi akademik ini, dan saya ucapkan selamat Bu Murni sudah pada titik ini, udah tahap ini, sudah hampir lulus nih. Iya, benar. Keren banget, Masya Allah. Dan iya, kita lagi lulus jadi guru penggerak. Next. Saya tuh pernah nggak lulus. Coba lagi. Waktu angkatan 7 nggak lulus. Oh gitu, dan nggak mencoba lagi. Udah nggak ingin lagi. Lihat tugasnya Bu Murni yang banyak. Insecure. Iya, jadi saya sudah melihat nih Bu Murni sudah melakukan supervisi akademik dalam 3 tahapan itu, dan saya senang banget Bu Murni sudah melakukan usaha yang maksimal ya, sudah maksimal dalam menjadi coach yang baik untuk Ibu Maria ini. Nah, saya melihat yang hasil, saya kan melihat ya, jadi terakhir yang dilakukan sama Coach Murni kepada Ibu Maria di akhirnya itu, Bu Murni waktu itu melakukan di awal itu pas duduk itu seperti pas itu apa yang dilakukan pertama kali? Pasti nanyain perasaan sih Pak, Iya. dari awal ya. Perasaan saya setelah diobservasi, melakukan kegiatan itu bagaimana, terus juga mencoba mengulik kembali gimana cerita selama pelaksanaan area pengembangan yang mengaitkan hal-hal yang di awal sudah dipraknya gitu ya, seperti itu sih Pak. Nah, itu jembatan bagus banget sebenarnya, jembatan bagus banget untuk menuju bahwa kita tuh mau ngapain sih di sini, kita bikin bersama berdua itu mau ngapain, itu dibunyikan dari tujuan dari kalian berdua melakukan coaching itu. Kalau seingat saya sih dibunyikan Pak. Udah ya? Cuma memang lebih ke coachnya dibanding coachingnya. Nah, di situ jadi nanti saya melihat di situ ada sesuatu yang perlu adanya tujuan di awal yang disampaikan sama dari coachingnya. Nanti Bu Murni pantik bahwa kita mau ngapain sih di sini setelah kita tahu nih, sebelumnya kita review dulu yang 2 kegiatan, nanti kita mau ngapain, biarkan Bu Maria yang bicara, kita mau ini gitu terus. Nah, saya melihatnya itu Bu Murni itu sudah menjadi coach yang baik karena dia menjadikan posisi dia itu sebagai mitra yang hubungannya itu adalah sejajar, bukan orang yang berpengalaman, terus mendengarkan terus dari apa yang dipaparkan, menjelaskan sama Bu Maria, itu bagus banget karena kalau saya melihat sih mannernya sudah bentukannya begitu ya. Mannernya Bu Murni itu memang begitu, jadi punya keterampilan untuk mendengarkan dengan baik, kemudian bisa masuk ke dalam frekuensi yang sama gitu, jadi tidak merasa lebih tinggi atau merasa Memang begitu. ya gitu kan, bener kan Bu gitu. Jadi si coachnya juga nyaman untuk berinteraksi dengan Bu Murni gitu. Kemudian percakapannya juga cukup bagus, sudah terstruktur, sudah jelas arahnya mau kemana, sudah jelas flow-nya itu sudah jelas, materi alirannya. Cuma ya tadi aja ya perlu di awal, padahal flow-nya udah bagus tuh. Kita perlu tujuan itu dibunyikan dulu nih. Gitu. Saya mau mendapatkan ini, saya kita bla 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 gitu, mau ngapain gitu, itu harus seperti itu, karena pijakannya harus jelas sebelum kita memulai sebuah coaching, karena kan coaching itu sebuah kegiatan yang kesadaran penuh, kita tuh mau ngapain sih, bukan kebutuhannya coach untuk kamu tuh di coaching nih, harus kamu tahu nih gitu, nggak begitu. Cuman saya perlu tahu nih Bu, saya tuh perlu setelah itu bagaimana, itu dari coachingnya. Justru keberhasilan coaching itu kan dari kedua belah pihak, terutama dari coachingnya. Kalau coachnya semangat banget, coachingnya nggak bisa, karena kamu harus di coaching nih, yang kemarin tuh kasih balik
Kalau coachingnya nggak mau ya enggak gitu, makanya coba dulu nih coaching harus ngomong dulu, oh saya mau di coaching nih bla 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 gitu, saya perlu ini gitu. Betul. Sama terakhir itu adalah perlu adanya recap, disimpulkan di akhir dan di recap sama coaching gitu. Jadi memang coaching itu kayak fasilitator aja yang hanya menggali, kemudian menemukan apa yang ditemukan, ditangkapnya. Salah satunya itu adalah menangkap lagi. Nah, rata-rata sih kita begitu. Jadi yang saya lihat kan sudah tersentuh kalimat pertanyaannya yang romantiknya. Cuman ya itu, kita kadang lupa bahwa kita harus mendengarkan dulu baru siap untuk kalimat pertanyaan berikutnya. Kita kan kadang setelah ini siap pertanyaan apa lagi gitu, udah siap pertanyaan berikutnya, padahal dengarkan dulu. Oke, nanti ini kan udah siap nih, ini koridornya udah jelas, alurnya udah ada outline-nya udah jelas, dan dengarkan dulu. Nanti tangkap tuh kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, mau dibom lagi, nanti biar kalau dipatik lagi kan akan keluar semua tuh dari diri Ibu Maria. Nah, bisa jadi akan keluar yang Ibu Maria sendiri nggak sadar tuh, ini ya nanti inspirasi dapat dari dua-duanya, bisa nanti dari Ibu Maria sendiri atau dari Ibu Maria sendiri dapat inspirasi dari sesuatu yang nggak disangka, kadang begitu. Jadi memang perlu mendengarkan aktif ya, jadi aktif mendengarkan, jangan bersiap untuk pertanyaan berikutnya gitu. Jadi yang penting udah ditanyakan, ngalir. Jadi ini sebenarnya koridor aja, dengarkan, ada sesuatu dikembangkan, balik lagi gitu. Jadi memang dikembangkan aja yang Bu Maria sampaikan, yang apa sih yang Bu Maria sedang proses penggalian itu, kejar aja di situ. Nah, kalau waktunya lama kan nggak apa-apa, tujuannya seperti apa. Itu sih, jadi perlu hal itu. Kemudian apa ya, percakapannya udah efisien, udah bagus. Kemudian terakhir itu aja sih, jadi cari kata kunci aja, kata kunci dari Ibu Maria yang perlu didalami, yang perlu digali, yang perlu mendapatkan sesuatu yang nggak terkira, terprediksi tiba-tiba ada, itu biar bisanya dapat dari situ. Tangkap aja dulu gitu. Tapi kita perlu aktif nih indera kita aktif kan, kita mindfulness kan, kita sadar bahwa kita sedang melakukan itu, tapi akan aktivasi indera kita, akan attention terhadap yang kita lakukan gitu. Itu aja sih sebenarnya yang sudah oke, sudah keren, sudah menjalankan proses coaching itu dengan benar gitu. Jadi benar kesadaran dua belah pihak ya, jadi salah satu ya Bu Maria juga sadar sebagai coaching, Bu Maria sebagai coaching itu sadar, jangan merasa kamu akan ke coaching nih itu udah itu lagi kayak reminder aja buat kita aja sih sebenarnya gitu. Oke, gimana, ada tanggapan nggak dari Makasih banget ya pokok ya. Jadi nyadar sih ya, memang kalau pas awal tuh emang saya sadar kayaknya lebih banyak coachnya ya yang ngomong mulai pas tujuan juga sepertinya. Jadi bener sih seperti itu. Ini juga jadi reminder saya ya bahwa oh ya, jadi coach jangan lupa untuk mindfulness-nya bukan hanya membangun coachingnya, tapi untuk si coachnya juga, sehingga bisa mendengarkan lebih aktif dan akhirnya bisa menggali itu lebih dalam. Udah nggak sabar kan? Iya benar, apalagi tahu nggak kenapa kita selalu nggak sabar dan gemes untuk memberikan saran? Itu kenapa? Karena kita menganggap karena kita menganggap kita tuh lebih pengalaman, kita tuh bukan mitra, aku tuh lebih tinggi atau lebih tahu gitu. Jadi kadang harus ini, atau mungkin jadinya akan keluar kata-kata, oh kalau aku sih gini. Nah itu udah selesai tuh, enggak, itu udah selesai. Jadi pakem coachingnya gagal, itu nggak capek kan, itu udah biasa, udah mentoring gitu, udah bukan coaching lagi. Nah itu, jadi memang gak gampang sih, dia tuh kayak ngalir, ngerem. Jangan tiba-tiba, iya bener tuh, bagus tuh. Kalau saya sih gini, kalau ibu gimana, jangan terpancing dulu tuh. Gitu. Tapi kemarin sih enggak, saya tidak mendapatkan. Kayaknya memang butuh terus dilatih aja ya. Ini banyak kayak percakapan berbasis coaching, coaching misalnya curhatan anak-anak apa, coba aja gali. Kapan kita jadi mentor? Ya udah kita kasih saran. Kapan kita coaching? Kalau di coaching ya udah nggak usah ngomong coaching, tapi percakapannya berbasis coaching. Jadi tanya tapi gali tapi nggak intervensi, nggak interogasi ya. Gitu. Itu sih. Itu ada tanggapan ya tentang dulu. Oh, enggak, kalau Murni sih justru saya banyak belajar dari Murni. Kita saling belajar juga. Iya betul. Nah, dengan melakukan kegiatan tersebut dengan coach dan coaching, nah itu tuh saya banyak belajar. Oh iya, ternyata dalam proses pembelajaran tuh
pasti punya titik kelemahan gitu. Jadi dengan adanya coaching itu ya kita bisa merefleksi bahwa kelemahan itulah yang nanti bisa kita perbaiki di pembelajaran berikutnya. Nah, itu reflektif banget. Itu coachingnya sadar bahwa dia itu coaching ingin coaching itu benar, itu bagus banget sih. Kan nggak gampang kan, nggak gampang untuk seseorang tuh untuk mau merefleksi